Ya begini ya, yang ketika datang ke suatu tempat acara itu, saya tidak takut untuk diri saya sendiri, Mhm. tapi takut panitia itu bermasalah. Bermasalah bagaimana? Ya setelah saya pulang kan dia yang bertanggung jawab itu. Nah Ya, kalau saya sih udah biasa. udah biasa bagaimana? Ya udah biasa untuk, Diancam mungkin kayak. ya artinya kita orang Banten itu udah biasa. Secara genetik kita telah teruji untuk menjadi orang-orang yang siap untuk Ya. menghadapi apapun. Jadi secara mentalitas untuk menyampaikan hasil telaah kajian itu, ya sudah matang. Ya, karena apa? Belanda aja zaman dulu itu bagi orang Banten itu dianggapnya kecil, padahal mereka punya meriam. Ya, ya. Apalagi sekarang mereka yang nggak punya pistol-pistol-pistolan begitu. Baik ya, sebelum lanjut saya boleh minum kopi dulu ya. Enggak, enggak. Nah, teman-teman, ini di samping ada buku dengan judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini tertulis di atas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap buku Hanif Alatos dan kawan-kawan. Ini buku yang sangat tebal dan tentu belum saya baca. Tapi mungkin Kiai bisa memberikan penjelasan mengenai buku ini terlebih dahulu. Ya. Monggo untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini buku ini adalah buku jawaban dari buku yang dikeluarkan oleh Rabita Alawiyah yang ditulis oleh Hanif Alatas dan kawan-kawan yang berjudul Keabsahan Nasabalawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya. Kenapa saya namakan buku ini Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu? Karena memang dalam narasi hukum menggugat itu adalah ketika sudah ada parti, artinya ada penggugat, ada yang digugat. Penggugatnya adalah saya sendiri, yang digugat adalah Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Topik Segap, Bahar Semit, wa akhwatiha. mungkin masih ada yang salah persepsi ya, karena saya melihat di media ya, itu masih ada yang mengatakan Habib palsu, nah gitu-gitu. Padahal kan memang kayak itu memang menggugat nasab Habib. Iya. Iya, karena memang selama ini kita telah salah di dalam membuat sebuah istilah. Bukan salah, tetapi sengaja dibuat salah oleh mereka yang selama ini menjajakan dan mengiklankan nasab mereka sebagai keturunan Nabi dan memiliki panggilan khusus namanya Habib. Nah, dari situ maka kemudian terbentuk di dalam alam bawah sadar umat Islam Indonesia dan umumnya bangsa Indonesia bahwa yang dinamakan turun Nabi itu adalah Habib. Sehingga sekarang ini ada kesalahan interpretasi tentang atau definisi daripada Habib itu, bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Dan seseorang yang keturunan Nabi dari klan apapun disebut Habib, padahal tidak seperti itu. Di dalam tradisi keagamaan, saya katakan tradisi keagamaan karena ini istidlal dari nasnya tidak ada, bahwa keturunan Nabi dalam sejarah keagamaan dan tradisi keagamaan kita adalah disebut Sayyid dan Syarif. Turunan Nabi dari zaman dulu itu disebutnya Sayyid dan Syarif. Karena ini kaum Ba'alawi di Yamannya itu tidak diakui sebagai turunan Nabi dan tidak boleh menggunakan Sayyid, begitu pula ketika di Makkah juga dipermasalahkan, maka dia mengambil sebuah istilah sendiri, yaitu bahwa nama mereka disebut Habib. Nah, orang-orang turunan Nabi asli di Yaman, di apa namanya itu Mekah tidak keberatan. Mereka mengatasnamakan atau mengatribusikan diri dengan panggilan Habib itu, karena memang Habib itu tidak ada tradisi sebagai sebuah istilah untuk keturunan Nabi. Jadi orang Mekah itu menganggap ya Habib sebagai satu klan dari entah negeri mana, ya dari Yaman, mungkin banyak di Indonesia, tapi mereka tidak mengatakan bahwa Habib ini keturunan Rasul. Nah, justru itu yang terjadi sebagai
Kemudian mereka membuat narasi bahwa kalau keturunan Nabi itu seorang ulama dipanggil Habib. Itu di Indonesia. Bisa dibohongi kalau di Indonesia. Bahkan ada satu joke itu katanya cita-cita mau jadi apa anak kecil? Mau jadi Habib. Oke, ya, kita balik lagi ke buku ini ya. Kita ada argumentasi yang konkret lah mengenai buku setebal ini. Iya. Kemudian sebelumnya saya mintanya dijual apa gimana nih? Ini udah ada di marketplace, di Shopee dan lain sebagainya. Yang jual penerbit di sana di Yogyakarta dan di Klaten. Jadi bukan dia sendiri yang? Iya, bukan. Kita. Jadi ya ini nulis dan menghibahkan itu. Menghibahkan pada teman saya. Ya. Nah, monggo ya disebutkan argumentasi paling tidak beberapa yang mungkin bisa diberikan kepada netizen. Iya. Saya selesaikan dulu tentang judul dulu ini. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Nah, kenapa saya menggunakan menggugat? Karena sudah ada tergugat yaitu Balawi. Saya mengatakan lapat menggugat dalam narasi hukum itu berarti perdata. Karena kalau di dalam pidana, orang yang menggugat disebut penuntut, orang yang tergugatnya disebut tersangka. Nah, apakah kita akan ke ranah yang setelah perdata itu ke pidana itu nanti kita lihat. Ya, yang jelas ini karena sudah ada kontensia itu adalah sengketa dalam bahasa Indonesia, maka berarti sudah ada apa namanya itu dialektika antara penggugat dan yang tergugat. Maka kita menggunakan lapat menggugat bukan berarti ini kembali ke awal, tetapi memang sudah ada dialektika, dan dialektika itu terjadi di mana tesis saya kemudian diantitesis dengan apa namanya buku keabsahan nasab mereka itu. Nah, setelah saya lihat di dalam buku-buku di dalam buku keabsahan nasab Balawi itu semua dalil-dalil mereka itu mentah. Tidak ada satupun apa yang ada di dalam buku keabsahan nasab Balawi karangan Hanif Alatas dan kawan-kawan itu dalil yang bisa untuk menjawab keterputusan nasab mereka. Termasuk Gus Romal Abbas. Ya, di dalamnya kan ada dia termasuk salah satu penulis. Narasi-narasi yang sekarang ini dibangun oleh apa namanya Romel Abbas, walaupun sudah tidak mendapat perhatian publik, karena ternyata masyarakat ini sudah 80%-an se-Indonesia ini mungkin sudah tidak percaya Balawi itu sebagai cucu Nabi. Kalau NU kan sudah 99%. Ini NU bagaimana ya? Apakah NU secara struktural, pengurus? Ya, bagaimana? Pengurus dan kultural itu udah nggak percaya pada Balawi cucu Nabi. Adapun narasi-narasi yang terbangun, ada pembela dan sebagainya itu karena kasihan saja. Karena kasihan saja. Kasihan dong orang selama ini lahir jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi begitu. Tapi gini ya, ya kan tadi sudah izin masih menganggap Imam Al-Kamuri debat di sini nggak datang, diundang di sini nggak datang nih. Mungkin dia bisa memberi penjelasan bahwa ya itu sebetulnya mau berdiskusi, mau dia. Ya, saya udah nantang berkali-kali. Nah, itu di dalam buku ini nanti ada bagaimana apa namanya itu kronologi dari pembatalan itu, apakah betul pembatalan itu berasal dari saya atau pembatalan itu berasal dari mereka. Kita kan yang menjadi tergugatnya adalah Balawi yang diwakili secara organisatoris oleh Rabita Alwiyah. Rabita Alwiyah inilah yang mempunyai legal standing untuk menjawab saya, karena mereka yang selama ini mengaku sebagai turunan Nabi, dan mereka lah lembaga yang selama ini memberikan surat SIM, paspor bagi anggotanya untuk mengaku sebagai turunan Nabi. Ini keturunan Nabi, ini paspornya, hijau paspornya kayak paspor haji begitu. Nah, harusnya Rabita Alwiyah ini menjadi orang yang kesatria, lembaga kesatria yang siap untuk berdiskusi. Yang kalau perlu dari Yaman didatangkan Umar bin Hafid itu untuk jawab dia itu turunan Nabi apa bukan. Saya mengatakan Imaduddin Usman, Umar bin Hafid bukan turunan Nabi. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Sekarang bisa nggak Umar bin Hafid jawab dia bahwa dia turunan apa bukan turunan Nabi dan ingin mensahihkan nasabnya?
Saya tantang, atau murid-muridnya yang ada di Indonesia, murid Umar bin Hafid yang merasa bisa menjawab bahwa Umar bin Hafid itu memang turunan Nabi, silahkan datang. Atau tentukan di universitas mana dia mau. Kalau saya dulu pernah melihat Yai itu di kanal siapa, saya lupa, bahwa Yai siap berdiskusi bahkan 1 melawan 20 asalkan dilakukan di universitas. Iya, itu harus dilakukan secara akademik ya. Ya, secara akademik. Kenapa? Kalau akademik itu ada jurinya. Profesor-profesor ahli sejarah, profesor ahli penelitian itu nanti akan memahami logika penelitian. Bahwa harus dimulai dari prosedur dan mekanisme A sampai Z. Nah, yang sekarang ada kan hanya framing-framing. Framing-framing bahwa nasabnya sahih. Mana bukti sahihnya? Tidak ada. Bikin buku, ini silahkan nanti masyarakat baca buku saya, dan semuanya akan nampak bagaimana buku yang ditulis oleh Rabi Talwiyah, dalam hal ini Hanif Alatas dan kawan-kawan itu, sama sekali tidak menjawab, bahkan buku itu sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi buku itu yang ditulis kemarin jadi bumerang ya? Iya, buku itu sendiri karena di dalam buku itu, buku itu sendiri karena di dalam buku itu mengambil, mengutip kitab-kitab yang sebenarnya apabila ditelaah secara benar, itu isinya adalah membatalkan nasab mereka. Tapi kemudian diberikan sebuah kesimpulan di bawah tanpa adanya terjemahan yang benar, seakan-akan lafaz di atas itu yang diambil dari kitab mensahihkan nasab mereka. Ini kedustaan yang maha luar biasa. Yang masyarakat harus tahu bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Itu aja. Masukkan ke dalam otak dan hati nurani bahwa Balawi bukan cucu Nabi dan kita tidak boleh mempercayainya. Haram mempercayai, mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kalau haram, dosa itu. Kalau gini ya, Ba'alwi bukan, ya ini sebagai peneliti dan penggugat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ada tidak Yai merasa memaksa orang untuk mempercayai Yai sebagai peneliti? Ada dong. Ada ya, harus ada. Harus dikatakan bahwa mereka bukan cucu Rasul. Ada. Kenapa ada? Karena memang dalilnya nggak seimbang. Nah, kalau yang kita tidak boleh memaksa dalam arti dalam tanda kutip memaksa itu dalam tanda kutip kebenaran aja, seperti Islam itulah ikraha fiddin. Tapi untuk saudara-saudara kita ini yang kayak Faiz, Kiai Faiz, Sukron Mahmud yang kemarin di CNN, dia bisa baca kitab. Tapi kenapa dia dalam membela nasab Balawi dengan husnudzon saja? Inilah orang-orang yang saya kira harus bertobat itu. Dia yang sebetulnya mampu beristidlal. Kemudian dia meninggalkan istidlal. Ini hukumnya la yajuz, haram. Nah, orang-orang awam itu akan ikut pada dia dalam kesesatan. Kenapa saya bilang sesat? Ya jelas sesat, orang nggak ada dalil sama sekali nasab Balawi itu. Akhir-akhir ini ya yang terjadi itu soal jatman. Nah, mungkin Yai bisa memberikan gambaran atau pemaparan apa hubungan kemudian relevansinya ya mengenai kajian nasab sampai ke urusan jatman ya. Ya, jatman itu kan selama ini diketuai oleh seorang Ba'lawi. Lutfi bin Yahya itu Ba'lawi. Walaupun nggak diakui dia di Robita, mungkin dia Ba'lawi. Betul. Selama 20 tahun lebih dia memimpin jatman. Ternyata 20 tahun memimpin jatman ini punya agenda sendiri selain agenda-agenda PBNU. Agenda sendiri itu seperti apa? Ya mungkin untuk menunjukkan eksistensi dan otoritasnya saja. Banyak orang mengatakan bahwa rugi PBNU itu melepaskan Lutfi bin Yahya. Rugi dari mana? Oh, katanya Lutfi bin Yahya itu yang selama ini membesarkan NU. Dia yang dibesarkan NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya. Dia jadi besar itu karena NU, bukan NU yang dibesarkan oleh Lutfi bin Yahya.
Nah, kalau sekarang dia kemudian setelah diputuskan oleh PBNU bahwa Jatman harus kembali ke PBNU, dan PBNU telah menetapkan kongres kemarin di Donohudan, Solo, kemudian telah menetapkan siapa ketuanya dan siapa mudirnya. Lutfi bin Yahya masih kekeh ingin dia mengadakan sendiri itu kongres, maka ini berarti dia betul-betul telah nyata apa yang selama ini kecurigaan masyarakat bahwa dia punya agenda itu, maka akan semakin nyata bahwa memang dia selama ini punya agenda tersendiri. Ini Jatman itu, dia bukan membesarkan Jatman demi NU, tapi demi dirinya sendiri. Ya, baik. Begini ya, kalau misalkan gini, kalau seandainya tidak ada kajian nasab yang dipelopor oleh Yai, mungkin tidak Jatman itu